merdu di hatiku. Yesus membisikkannya, jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Riang atas limpah rahmat-Nya, dalam kasih-Nya teduh, sambil terus memandang wajah-Nya, ku nyanyikan kidungku. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Shalom keluarga damai. Puji syukur kita dapat berjumpa kembali lewat sapaan damai sejahtera pagi ini. Sebelum memulainya, mari kita membukanya dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur berkat dan anugerah-Mu hingga saat ini. Kami mohon hikmat dan pimpinan-Mu untuk memahami firman Tuhan lewat renungan Samas pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat damai. Hari ini kita akan merenungkan bagaimana kita bisa hidup dalam hikmat ilahi di dalam kehidupan keseharian kita. Yang pertama, tentunya kita harus memahami dari mana hikmat itu berasal. Mari kita baca firman Tuhan dari ayat berikut ini. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Dari Daniel 2 ayat 20 berbunyi demikian. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah yang selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Kita tahu jelas di sini bahwa hikmat ilahi berasal dari Tuhan semata, yang di dalam kehidupan kita bisa kita ketahui dalam bentuk kebijaksanaan, pengetahuan, pengertian, kepandaian, pengendalian diri, dan pengendalian emosi, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mengartikan hikmat juga sebagai kebijaksanaan. Semua orang bisa berlaku bijaksana, namun yang lebih penting adalah bagaimana orang itu yang hidup di dalam Tuhan memahami hikmat yang benar-benar berasal dari Tuhan. Perilaku bijaksana akan memberikan dampak yang baik bagi orang lain dan lingkungan sekitarnya. Dia bisa menjadi pendamai, penegur, penyeimbang, dan pembawa ketenangan. Lalu, hikmat yang bagaimana yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita? Tuhan mengajarkan kepada kita untuk memahami hikmat ilahi yang berasal dari Tuhan, Sang Pemilik hikmat dan kekuatan. Tuhan juga meminta hikmat yang didasari oleh takut akan Tuhan. Pemahaman dan kesadaran asal hikmat itulah yang penting bagi kita, agar kita bisa menggunakannya dengan baik. Selanjutnya, apa manfaat hikmat bagi kehidupan sehari-hari orang beriman? Mari kita baca firman Tuhan dari ayat berikut ini. Kitab Amsal pasal 3 ayat 13-14 mengatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Dalam Daniel 12 ayat 3 mengatakan, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala,
dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Hikmat memberikan manfaat yang sangat besar yang jauh melebihi perak dan emas yang sangat mahal itu. Hikmat juga menuntun orang kepada kebenaran yang kekal. Hal inilah yang bisa membedakan hikmat ilahi dalam diri orang percaya dibandingkan kebijaksanaan orang di luar Tuhan. Karena hikmat ilahi menuntun dalam kebenaran yang sesungguhnya untuk melihat kehidupan kekal dari Allah. Hikmat ilahi berpusat dalam diri Allah dan bertujuan membuka pengertian semua orang akan Allah kita. Jemaat damai yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari? Sebagai orang Kristen, kita akan menghadapi tantangan untuk menerapkan hikmat dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali kita dipancing kemarahan atau emosi ketika terjadi persinggungan dan perbedaan pendapat atau penyimpangan kesalahan orang lain. Kesadaran akan hikmat kita bisa hilang tertutup luapan emosi sesaat ketika benturan itu terjadi. Kita berpikir pendek dan mudah marah akan hal-hal kecil. Kita mengumpati orang-orang dengan kata-kata kasar karena kesalahan mereka. Seringkali kita berpikir pendek tanpa mempertimbangkan alasan terjadinya masalah itu. Kita juga tidak berpikir panjang apa dampaknya bagi orang lain jika kita marah dengan emosi yang berlebihan. Rasa tertekan dan tidak berdaya bisa muncul dalam diri orang yang menjadi sasaran kemarahan kita jika posisinya lebih lemah dari kita. Misalnya, sebagai atasan kita tidak puas atas hasil kerja anak buah kita, lalu kita memarahinya dengan suara keras dan ucapan-ucapan tidak terkendali. Bahkan ucapan yang merendahkan sebagai karyawan laki-laki. Pada posisinya, anak buah kita itu tidak berani melawan kita karena kita adalah atasannya. Bahkan untuk menjelaskan alasannya pun, dia tidak diberi waktu. Dia sangat tertekan dan merasa direndahkan. Tetapi dia tidak berdaya. Selanjutnya yang tersisa adalah rasa takut dan dendam terhadap atasannya itu. Jika kita sebagai atasan di kantor memiliki hikmat, sebaliknya hal yang terjadi pastilah membuat kita lebih bijaksana dalam melihat nilai masalah itu. Kita bisa melihat masalah dari sudut pandang lain yang bukan menyalahkan orang sebagai pelakunya. Mungkin metodenya, panduannya, atau alat kerjanya yang mengalami masalah. Sehingga anak buah kita memiliki ruang untuk menjelaskan dan menganalisa masalah untuk mendapatkan solusi-solusi bersama-sama. Ketika jalan keluar didapatkan, maka masalah itu akan selesai dan anak buah kita akan senang karena merasa diorangkan dan diajak kerjasama dan menyelesaikan masalah itu. Kita sendiri pun sebagai atasan akan ikut senang karena pekerjaan kita selesai dengan baik. Warga damai yang terkasih, jika kita renungkan dengan hikmat ilahi, kita bisa melihat lebih dalam bahwa anak buah kita itu adalah seorang laki-laki dewasa yang merupakan seorang suami dan bapak dari anak-anaknya. Sehingga ketika kita marah tak terkendali, bisa sampai merendahkan harkat martabatnya. Dia akan merasa gagal sebagai orang laki-laki dan tidak berguna hidupnya. Bahkan bisa membawa perasaan hancur itu sampai ke rumahnya. Hal itu bisa membuatnya tidak memiliki wibawa dan hormat dari istri dan anak-anaknya. Jadi sangat disayangkan bahwa kemarahan kita tanpa hikmat ilahi akan membuat luka batin dan mengganggu kehidupan rumah tangga dan masa depan anak-anak dari keluarga itu. Karenanya akan lebih baik sebagai atasan kita membimbing dan melatih anak buah agar bekerja dengan benar dan profesional, agar dia mendapatkan masa depan dan kehidupannya lebih baik, menjadi berkat bagi keluarganya. Jika kita bisa melakukannya, maka kita sedang menuntun anak buah kita itu untuk melihat kehidupan yang benar di dalam Tuhan, untuk mensyukuri dan menerima setiap berkat dengan baik untuk dirinya dan keluarganya, yang akhirnya dia dan seisi keluarganya rindu untuk melihat dan masuk ke dalam kehidupan untuk mengenal Allah.
Saudara-saudara yang terkasih, jadi hikmat ilahi dapat mengontrol perbuatan dan tingkah laku kita seturut dengan apa yang diminta Allah. Hikmat ilahi ini akan membawa manfaat bagi kita dan orang lain untuk mendapatkan berkat dan karunia Tuhan. Dengan berhikmat kita menuntun orang lain ke dalam kebenaran dan membuatnya mau hidup di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mensyukuri hikmat yang Kau ajarkan kepada kami. Pimpin kami untuk menjalankan hikmat ilahi dalam kehidupan sehari-hari, agar kami mau menuntun orang ke dalam kebenaran akan hadirnya Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari baru dalam hikmat ilahi untuk orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati.